Menteri Kesehatan menyebut hingga saat ini tercatat ada 15 kasus dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Tercatat 5 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 10 orang lain masih dirawat. Kementerian Kesehatan mengatakan ada 15 kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya terdeteksi di 5 provinsi sejak ditemukan kasus pertama pada 27 April lalu, yaitu 11 orang di DKI Jakarta, 1 orang di Jawa Barat, 1 orang di Jawa Timur, 1 orang di Sumatera Barat, dan 1 orang di Bangka Belitung. Hingga saat ini tercatat 5 orang pasien dilaporkan meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih dirawat. Rata-rata pasien yang terkena hepatitis akut berusia 1 hingga 6 tahun. Hingga kini belum bisa dipastikan apa yang menyebabkan munculnya penyakit hepatitis akut berat pada anak. Penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerja sama dengan WHO. Kita sudah mendeteksi adanya 15 kasus suspek hepatitis akut berat ya. Tentunya untuk memenuhi kriteria seperti yang disampaikan oleh WHO perlu serangkaian pemeriksaan lainnya. Yang kita maksud dengan suspek hepatitis akut berat ini hanya baru berdasarkan gejala-gejala klinis yang muncul seperti ada diare, demam, kuning ya, kemudian tentunya ada perberatan dari gejala tersebut seperti penurunan kesadaran ya, yang kemudian dibutuhkan perawatan ICU. Bahkan dari 15 kasus kita ketahui 5 orang anak meninggal ya, dan tentunya dari suspek hepatitis akut ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu untuk memastikan apakah penyebabnya hepatitis tipe A, B, C, D maupun E. Nah, saat ini dari 15 kasus, 4 kasus sudah ada hasil pemeriksaannya, kita tapi masih menunggu 1 jenis pemeriksaan untuk hepatitis E-nya. Sementara Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut meski investigasi belum selesai, orang tua diminta jangan panik dan mewaspadai gangguan pada saluran pernapasan dan pencernaan anak. Selain meneruskan kebiasaan hidup dengan protokol kesehatan dalam antisipasi penularan penyakit melalui droplet, IDAI mengimbau untuk memastikan kebersihan makanan serta mengonsumsi makanan matang. Pada rapat terakhir Senin kemarin, itu dari berbagai daerah belum banyak melaporkan ya. Baru yang dari Tulung Agung sama dari Sumatera Barat. Tapi itu pun kan kasusnya belum masuk kriteria probable pun belum ya, karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Selama pandemi ini kita sudah belajar bagaimana mengatasi penularan melalui saluran pernafasan ya, melalui masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Kemudian juga dilengkapi dengan bagaimana menghindari penularan lewat saluran cerna, konsumsi makanan yang matang, minuman yang matang, menghindari dari pencemaran ya makan minum kita. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan 3 kasus pertama di Indonesia pada 27 April 2022. Sebanyak 3 pasien anak dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. 1 kasus lain ada di Tulung Agung, Jawa Timur. 1 anak berusia 7 tahun diduga terinfeksi penyakit hepatitis akut. Keempatnya kemudian meninggal setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta rumah sakit dan dinas kesehatan untuk memonitor penyakit ini. Menurut Menkes, virus hepatitis akut menular melalui asupan makanan yang masuk melalui mulut. Lebih lanjut, hepatitis akut ini mayoritas menyerang balita dan anak-anak di bawah usia 15 tahun. Masyarakat diminta untuk menjaga pola hidup sehat, makan dan minum yang sudah matang, serta tidak bergantian alat makan. Tim Liputan, Kompas TV.